Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Gimana kalau ternyata jalur pertumbuhan kita itu lingkungannya kemudian toksik? Ini pengen aku bahas ya teman-teman. Yang pertama gini, teman-teman perlu paham, perlu sadari bahwa tidak ada orang yang toksik ya. Aku mau share dulu mindset, prinsip ke teman-teman bahwa tidak ada orang yang toksik. Dudukan literatur reviewnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sesungguhnya Allah tuh menciptakan manusia tuh pasti sebaik-baiknya. Tiap manusia walaupun punya kekurangan itu pasti punya lebih banyak kelebihan dan punya fitur-fitur yang membuat dia bisa optimal potensinya di dunia untuk kehidupan di akhirat gitu ya. Jadinya kalau orang, tidak ada orang yang toksik ya. Jadi jangan pernah kemudian kita ngejudge seseorang itu toksik. Nah, yang toksik itu, yang bisa beracun dan meracuni seseorang itu bukan karena bawaan lahirnya, bukan karena dianya, tapi karena relasinya. Jadi A nggak toksik, B nggak toksik. Tapi ketika A dan B berelasi dan berinteraksi, bisa jadi relasi mereka toksik. Nah, makanya ada penelitian yang aku bikin tuh, namanya toxic relationship ya. Variabel yang mulai istilah populer sebetulnya, tapi mulai jadi variabel psikologis karena tadi banyak orang-orang yang berelasi dalam relasi yang toksik ya, terutama hubungan pacaran itu banyak banget relasi yang toksik yang membuat orang tidak bertumbuh dan lain-lain. Nah, ini menarik. Terus kita nggak ngomongin itu ya, ini aku mau ngomongin dulu prinsipnya teman-teman ya, bahwa tidak ada manusia atau orang yang toksik. Yang ada adalah relasi yang toksik. A dan B nggak toksik, tapi ketika berelasi dan berinteraksi mereka toksik. Nah, makanya selama A dan B tidak memperbaiki hubungannya atau kemudian masih berhubungan, maka mereka akan mengalami ketoksikan ya, keracunan mereka. Tapi kan ada juga orang yang A sama B toksik, ketika A sama C tetap toxic relationship lagi, A sama D toxic relationship lagi. Jangan-jangan si A-nya yang toksik, bukan. Si A itu lagi kena life trap namanya, jebakan kehidupan yang membuat dia selalu kalau berelasi itu bangunannya toksik gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dipahami dulu pertama soal itu. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian ada nggak kelompok yang kemudian toksik? Nah, jawabannya ada kelompok yang toksik. Jadi ketika mereka berelasi, berinteraksi, kemudian berada pada jalur yang saling tidak menumbuhkan, korupsi bareng-bareng, korupsi berjamaah ya, sistemnya buruk, tidak terjadi keadilan dan kesetaraan ya, itu yang kemudian menarik. Nah, makanya kalau jalur pertumbuhan kita, misalnya kita udah milih jalur pertumbuhan ternyata toksik, bagaimana? Nah, kan gini ya, langkah pertama di jalur pertumbuhan itu apa coba teman-teman? Misi personal dengan elevator pitch. Kerjain dulu itu, lakukan dulu itu, coba dulu itu, dan nge-influence orang lain, berpengaruh orang lain dalam kalimat misi personal itu. Tapi kan percuma kan kalau nomor satu aku udah punya, aku udah coba berusaha melakukannya, tapi lingkungannya toksik. Maka coba langkah keduanya. Langkah keduanya emang apa? Langkah keduanya perbaiki relasi yang strong ties sama weak ties. Perbaiki relasi kita. Katakanlah kita menyadari bahwa relasi kita itu ternyata toksik ya, ternyata relasi kita nggak baik-baik aja, maka benahi relasi kita. Nah, gimana cara membenahi relasinya? Cara membenahi relasinya adalah yang pertama, pastikan kita punya capaian-capaian untuk pertumbuhan bersama-sama. Contohnya gini, kalau aku berinteraksi sama istri aku berinteraksi sama mamah aku, sama adik aku ngobrol, aku ajak ngobrol, aku diskusikan. Lagi mau ngejar apa, lagi mau melakukan apa yang bisa aku bantu. Sejalankah kita di jalur itu? Kan kayak gitu. Nah, ciptakan keadilan dan kesetaraan. Apa itu artinya? Ciptakan upaya peluang yang sama untuk saling mendukung salah satu untuk tumbuh, masing-masing untuk tumbuh. Aku ulangi lagi ya. Yang disebut keadilan dan kesetaraan itu kita harus menciptakan peluang yang sama antara aku dengan dia untuk bisa sama-sama kemudian bertumbuh. Nah, itu cara pertama berelasi. Ciptakan rasa keadilan dan kesetaraan yang membuat kita yang ada di dalam relasi, yang ada di dalam kelompok, punya peluang yang sama untuk bertumbuh, terfasilitasi untuk mengoptimalkan potensi. Kalau teman-teman langkah satunya udah di jalur pertumbuhan, misi personal udah dapat, pas langkah kedua ternyata lingkungan tidak menumbuhkan.
Nah, kalau lingkungan keluarga wajib dibenerin dengan cara tadi, menciptakan keadilan dan kesetaraan. Tapi kalau ternyata ini lingkungan kerja, kantor, yang kemudian sistem korupnya udah terbangun, orang di situ tidak dapat peluang yang sama, hanya orang dengan privilege atau orang dalam tertentu, ya mau nggak mau, kalau nggak bisa dibenahi, dibetulkan, kita nggak bisa berpengaruh di situ, ya mau nggak mau ada pilihan kedua, yaitu hijrah atau berpindah, ya. Nah makanya aku nggak pernah teman-teman kemudian menghakimi orang-orang yang kemudian resign atau pindah kerja, karena tadi barangkali mereka udah berusaha semampunya untuk mengubah sistem, tapi sistem yang ada memang udah tidak bisa berubah, tidak menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Nah, maka poin ini yang penting, yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang berada di jalur pertumbuhan bisa membenahi lagi relasinya, ikuti dulu langkah 1 dan langkah 2-nya, baru ngejudge sesuatu atau seseorang toksik atau enggak dan lain-lain, ya. Kalau pengen konseling, konsultasi atau lingkungannya pengen diubah, ya, lewat bantuan Sintesa Wellness boleh banget. Atau teman-teman kalau mau konseling juga boleh ke Zen Permana, dan pesan buku-buku Zen Permana juga boleh di Sintesa Wellness, ya. Jadi jangan dulu ngejudge seorang toksik, relasi toksik atau lingkungan yang toksik sebelum kita berusaha dulu untuk membangun langkah 1, langkah 2 jalur pertumbuhan dan membenahi relasi kita dan lingkungan kita semampu kita, ya. Insya Allah sampai jumpa di video selanjutnya. Zen Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.